Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aset tidak berwujud menurut akuntansi dan pajak. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Abdillah Octavia Sintesia, yang kedua Alvin Mensyaro Iswanti, yang ketiga Dewi Pramista, yang keempat Mariatul Kiptia, yang kelima saya sendiri Tia Budiarti. Yang pertama, definisi aset tidak berwujud menurut akuntansi. Aset tidak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Yang selanjutnya, karakteristik aset tidak berwujud. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Untuk selanjutnya, prinsip akuntansi dasar aset tidak berwujud. Yang pertama, pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. Yang kedua, semua periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan. Yang ketiga, pada disposisi menerapkan pendapatan, keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan sana dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Standar penilaian Indonesia, penilaian aset tak berwujud yaitu yang pertama, dilaksanakan oleh para penilai dengan lebih konsisten dan lebih berkualitas sehingga bermanfaat bagi pengguna jasa penilaian. Dan yang kedua, menggunakan nilai pasar sebagai dasar penilaian dengan menerapkan SPI 1001. Sedangkan untuk penerapan dasar penilaian selain nilai pasar harus diberikan penjelasan yang memadai SPI 102. Yang ketiga, menerapkan konsep proses dan metode yang biasa digunakan untuk penilaian lainnya. Yang keempat, berhati-hati dalam membedakan antara nilai aset tak berwujud secara individual dan kelompok. Aset yang dapat diidentifikasikan dengan pertimbangan untuk bisnis yang berjalan atau going concern, termasuk memperhitungkan hak atas real property dalam penilaiannya. Dan yang terakhir, lingkup pekerjaan harus mengidentifikasi semua aset pendukung dan mengkonfirmasi apakah aset pendukung tersebut termasuk dalam lingkup aset yang dinilai. Dan untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang umur manfaat dan metode amortisasi aset tidak berwujud. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu amortisasi. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Umumnya umur manfaat untuk artefak tidak berwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Metode amortisasi secara fiskal ada dua, yaitu metode garis lurus atau yang disebut dengan straight line method, dan yang kedua metode saldo menurun atau declining balance method. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan aset tidak berwujud dan tarif amortisasinya. Di sini harta tidak berwujud dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok 1 yaitu masa umur manfaatnya selama 4 tahun. Untuk tarif amortisasinya untuk garis lurus itu 25% dan untuk saldo menurun yaitu 50%. Dan yang kedua yaitu kelompok 2, untuk masa manfaatnya adalah 8 tahun. Untuk tarif amortisasinya untuk garis lurus 12,5% dan untuk saldo menurun 25%. Dan untuk kelompok yang ketiga, masa manfaatnya adalah 16 tahun. Untuk tarif amortisasinya dalam garis lurus yaitu 6,25% dan untuk saldo menurun yaitu 12,5%. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4, untuk masa manfaatnya adalah 20 tahun. Untuk tarif amortisasinya untuk garis lurus yaitu 5% dan untuk saldo menurun yaitu 10%. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan masa manfaat aset tak berwujud. Yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Yang kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga, keusangan teknologi atau teknis. Yang keempat, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset.
Yang keenam, estimasi tindakan pesaing. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang kedelapan, periode pengendalian aset. Yang terakhir, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Masa manfaat dan dimulainya amortisasi. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan dan hak penguasaan sumber alam serta hasil alam lainnya. Amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi komersial mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Amortisasi terhadap goodwill. Saya akan menjelaskan tentang contoh 1 dari aset tak berwujud. PT ABC meluncurkan e-commerce ABC berupa situs web aset tak berwujud yang dibangun menghabiskan dana senilai 200 juta dan selesai 1 Januari 2017. Manajemen tidak mengestimasi umur manfaat situs web karena berpendapat bisa digunakan selama mempunyai manfaat untuk perusahaan. Nah, pertanyaannya, hitunglah beda temporer yang terjadi antara komersil dan fiskal. Yang kedua, hitunglah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang muncul beserta jurnalnya. Jawabannya beda temporer dari penyusutan komersil, penyusutan fiskal yaitu 4 tahun, jadi 50 juta rupiah. Beda temporernya 50 juta rupiah. Karena nilai buku akuntansi lebih besar dari nilai buku fiskal, maka akan muncul liabilitas pajak tangguhan sebesar 50 juta dikali 25%, yakni 12.500.000 rupiah. Nah, untuk penjurnalannya per tanggal 31 Desember 2017 terdapat beban pajak tangguhan di debit senilai 12.500.000 rupiah dan liabilitas pajak tangguhan pada kredit 12.500.000 rupiah. Dengan catatan mencatat adanya aset pajak tangguhan kendaraan tahun berjalan. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh 2. Pada tanggal 7 Januari 2012, PT Rasa Cinta membayar uang sebesar 3 miliar. Itu belum termasuk PPN dan PPh pasal 26. Untuk memperoleh waralaba atas bisnis restoran dari Sizzler atau wajib pajak luar negeri yang berkantor pusat di California, USA selama 4 tahun. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk penjurnalan contoh 2 ini di sini dapat dilihat di slide di atas. Tanggal 7 Januari 2014 dengan keterangan waralaba di debit 3 miliar, PPN masukan di debit 3 miliar, utang PPh pasal 26 dikredit 600 juta dan kas dikredit 2.700.000 juta. Pada tanggal 10 Februari 2012 utang PPh pasal 26 di debit 600 juta, di kas 600 juta kredit. 31 Desember 2012 beban amortisasi 750 juta di debit, wiralaba 750 juta di kredit. 31 Desember 2013 beban amortisasi 750 juta di debit, waralaba 750 juta di kredit. 31 Desember 2014 beban amortisasi di debit 750 juta, waralaba 750 juta di kredit. 31 Desember 2015 beban amortisasi di debit 750 juta, waralaba di kredit 750 juta. Misalkan 7 Januari 2012 PT Rasa Cinta membayar uang sebesar 1 miliar
belum termasuk PPN, untuk memperoleh waralaba atas bisnis restoran selama 4 tahun. Metode yang digunakan adalah garis lurus. Contoh penjurnalannya pada tanggal 7 Januari 2014 dengan keterangan waralaba di debit 1 miliar, PPN masukan di debit 100 juta, utang PPh pasal 23 dikredit 150 juta, kas 950 juta dikredit. Pada tanggal 10 Februari 2012, utang PPh pasal 23 di debit 150 juta, kas dikredit 150 juta. Pada tanggal 31 Desember 2012, beban amortisasi di debit 250 juta, wiralaba dikredit 250 juta. 31 Desember 2013, beban amortisasi 250 juta di debit, waralaba 250 juta dikredit. 31 Desember 2014, beban amortisasi di debit 250 juta, waralaba dikredit 250 juta. 31 Desember 2015, beban amortisasi 250 juta, waralaba 250 juta dikredit. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.